Eh, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan dulu apakah cuti itu penting gitu kan? Apakah cuti itu penting bagi PNS? Nah, pada umumnya setiap pegawai atau setiap manusia itu memiliki keterbatasan untuk melakukan pekerjaan. Baik itu dalam pekerjaan sehari-hari maupun pekerjaan kantor. Nah, keterbatasan pada setiap orang tentu berbeda-beda ya. Antara lain keterbatasan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa jenis kelamin, mungkin laki-laki akan lebih kuat bekerja lembur daripada perempuan dan sebagainya. Karena perempuan banyak tanggungan di rumah gitu kan. Kemudian usia, kayaknya semakin tua juga semakin terbatas kemampuannya untuk bekerja dengan eh, durasi jam yang panjang gitu. Mungkin Pak Kepala BKD waktu mudanya dulu bekerja bisa tidak pulang itu enggak masalah gitu kan. Sekarang mungkin Pak Kepala BKD sudah beda lagi dengan posisi yang seumur saya gitu kan. Sudah hampir pensiun gitu kan. Jadi beda usia, beda juga kondisinya. Kemudian ada juga kondisi pribadi ya baik jasmani maupun rohani yang mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan durasi waktu yang tersedia. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ada keterbatasan tersebut, maka seorang pegawai perlu melakukan istirahat. Nah, perlu melakukan istirahat setidaknya sebentar untuk mendapatkan ketentraman, baik itu secara jasmani maupun rohani. Nah, maka di kantor-kantor itu ada jam istirahat, dimaksudkan agar pegawai itu bisa pertama ya yang utama adalah untuk jam makan siang. Yang kedua bisa santai-santai ngobrol sambil istirahat. Yang ketiga melaksanakan ibadah sesuai yang beragama Islam, mungkin melakukan ibadah sholat. Nah, itu dilakukan pada setiap instansi ya, rata-rata setengah jam sampai 1 jam, bermacam-macam ya. Selain istirahat setiap hari, nah ini para pegawai itu yang telah bekerja dalam kurun waktu tertentu secara terus-menerus akan diberikan hak yang eh, namanya cuti. Ya. Jadi waktu cuti yang akan diberikan dapat digunakan para pegawai untuk beristirahat yang bertujuan setelah istirahat itu badannya menjadi segar, ya, jasmani rohaninya segar kembali. Kemudian diharapkan setelah cuti masuk kerja dalam kondisi yang fit, semangat gitu kan. Harapannya seperti itu. Walaupun prakteknya akan beda gitu kan. Mungkin ya ini kesalahan kesalahan kita itu, kesalahan kita seperti itu. Padahal cuti itu Bapak sekalian. Sejarah cuti itu kan agar pegawai itu dapat melepas stres gitu kan, melepas kepenatan dan sebagainya. Maka cuti kalau di perusahaannya, saya punya teman di perusahaan airline, kalau diberikan cuti itu mereka dibelikan tiket, ya, dibelikan sewa hotelnya, uang untuk penginapan, diberikan uang saku untuk betul-betul refreshing, ya, healing gitu kan loh sekarang ke tempat tertentu. Nah, kemarin terakhir ke mana? Ke Bali, dikasih tiket ke Bali, ada uang apa? Uang saku dan kamar hotel untuk menginap sekeluarga ditanggung itu. Nah, harapannya ya harapannya kan setelah itu mereka menjadi fresh kembali gitu kan. Tapi kalau PNS ini beda. Cuti digunakan untuk pekerjaan yang lebih berat daripada pekerjaan kantor. Itu misalnya di rumah mau apa ya, renovasi rumah. Jadi malah cuti digunakan untuk bersih-bersih rumah. Akhirnya setelah cuti bukannya tambah fresh, malah setelah cuti badannya tambah lelah. Ini yang menjadi masalah seperti itu. Nah, walaupun itu boleh saja, tapi tujuan cuti awalnya adalah untuk penyegaran ya seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, Bapak sekalian, ada beberapa manfaat cuti ya. Pertama adalah untuk pemulihan dan kesehatan.
cuti pegawai dapat membantu karyawan mengurangi stres, kelelahan, kejenuhan gitu kan, pekerjaan yang nggak habis-habis gitu kan. Kan di PKD ya apalagi kerjanya nggak habis-habis itu. Sehari nggak habis, besok tambah lagi dan sebagainya. Kemudian beban kerja yang tinggi dengan waktu yang cukup, karyawan memperbaiki kualitas. Mungkin kalau cuti tidurnya dapat nyenyak di rumah gitu kan. Semua beban dihilangkan dan sebagainya. Masuk menjadi fresh lagi. Kemudian ada manfaat lain ya sebagai peningkatan produktivitas. Dalam arti istirahat yang cukup, karyawan dapat mengembalikan energi yang mungkin beberapa hari lembur mengerjakan pekerjaan kantor gitu kan. Kemudian membuat laporan akhir tahun misalnya, kemudian mumpung agak selang kemudian mengambil cuti, ya itu boleh biar fresh kembali, konsentrasinya boleh kembali. Kemudian manfaat yang mungkin kita tidak sadari bahwa cuti itu bisa meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berorganisasi. Mungkin di luar kesadaran kita, tapi itu kenyataan. Andai kata cuti ini digunakan ya untuk misalnya kita cuti sudah kita planning untuk tahun ini, tanggal ini, bulan ini saya akan cuti. Akan kemana? Saya akan bersama keluarga besar saya kan, ya sama anak, istri, cucu kalau udah punya cucu. Kita akan liburan ke suatu tempat yang sangat indah gitu kan, dengan biaya yang sudah kita siapkan dulu. Nah, begitu cuti ya, sebelum cuti pun sudah terjadi kerjasama. Bagaimana menyiapkan tempatnya, bagaimana koordinasi dengan tempat yang akan dituju, penginapannya bagaimana. Wah, semua keluarga berperan di situ. Nah, di situ akan muncul apa? Muncul kebiasaan kerjasama. Nanti belum di sana mungkin kita cuti di tempat-tempat atau di tempat suku pedalaman misalnya. Nah, di situ kita akan berhadapan orang-orang yang beda dengan kita. Orang-orang yang dari segi apapun beda dengan kita harus berbaur di situ beberapa hari. Nah, ini kan menambah soft skill kita ya untuk memahami orang lain. Ya, kompetensi kita akan bertambah, kompetensi sosiokultural kita. Dan itu kalau diterapkan di pekerjaan, akhirnya nanti kan terbiasa kemudian dibawa ke pekerjaan kita. Itu sangat bagus sekali. Yaitu mungkin manfaat yang mungkin kita tidak sadar, tetapi sebetulnya itu sangat bermanfaat. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian mungkin mengapa cuti itu dikatakan penting ya seperti itu. Karena memang harapannya setelah cuti kembali fresh. Walaupun penggunaan cuti itu tidak harus untuk refreshing, tapi paling tidak tujuan awal seperti itu. Walaupun nanti digunakan untuk yang lain gitu kan. Ada kegiatan silaturahmi kalau Mbak Mutiara tadi mau pulang kampung kan, pulang kampung ketemu keluarga, istirahat di sana sama keluarga besarnya. Nah, itu juga memulihkan semangat kembali. Memulihkan semangat untuk bekerja lebih semangat setelah selesai cuti. Baik, kita lanjutkan sekalian. Nah, dasar hukum. Ya, kalau kita ngomong dasar hukum, tentunya Bapak Ibu sudah tahu kan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 21 gitu, bahwa PNS memperoleh hak gitu kan, berhak atas gaji, tunjangan dan sebagainya, termasuk diantaranya adalah cuti. Kemudian kalau di sini juga ada cuti P3K nanti ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 5 juga disebutkan bahwa hak P3K ada beberapa cuti ya, ada cuti perlindungan dan pengembangan kompetensi dan juga gaji dan tunjangan, itu P3K hanya. Kemudian turunnya ke PP 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, turun lagi ke PP 17 tahun 2020 ya, tahun 2020, perubahan dari PP 11 tahun 2017. Nah, di situ yang menarik ada terkait dengan cuti dosen kan ya.
dosen dan guru yang sudah mendapatkan cuti liburan sekolah gitu kan, liburan semester. Nah, di situ perubahannya di situ. Kemudian ada Per KPKN 24 tahun 2011 tentang tata cara atau juknis cuti. Kemudian ada Per KPKN nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan dari penyempurnaan dari 2024 tahun 2017. Baik, kita lanjut lagi, Bapak sekalian. Nah, pengertian. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Itu kuncinya di situ. Jadi harus mendapat izin. Yang kedua, pejabat yang berwenang memberikan cuti atau dalam kurung PYBMJ, pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah PPK. Pertama adalah PPK. Atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian pemenang dari PPK untuk memberikan cuti. Jadi kewenangan tersebut dapat didelegasikan ke pejabat di bawahnya. Kemudian ada pengertian tim penguji kesehatan adalah tim yang dibentuk Kementerian Kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah untuk menguji kesehatan PNS. Nah, kita lanjut. Pejabat yang berwenang memberikan cuti siapa? Di sini ada menteri, termasuk Jaksa Agung dan Kapolri, PPK. Kemudian ada pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, termasuk kepala BIN dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden. Kemudian sekjen di lembaga negara atau lembaga termasuk sekretaris MA, gubernur, bupati, wali kota. Dalam hal ini Blora itu PPK-nya adalah bupati. Kemudian dapat didelegasikan sebagian wewenang kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti kecuali ditentukan lain dalam PP. Yang ditentukan lain itu adalah cuti di luar tanggungan negara, itu harus PPK. Kemudian cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan kecuali CLTN tadi yang saya sampaikan. Lanjut, nah ini jenis-jenis cuti untuk PNS. Pertama ada cuti tahunan. Yang kedua ada cuti besar, ada cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Itu adalah macamnya cuti untuk PNS. Kita lanjut Bapak sekalian, kita bahas satu persatu masuk ke cuti tahunan. Cuti tahunan diberikan kepada PNS dan calon PNS. Syaratnya telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus. Nah, telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus. Yang kedua, lamanya berapa? Lamanya 12 hari kerja. Bila tidak digunakan dalam tahun tersebut, maka di tahun berikutnya mereka atau PNS tersebut mendapatkan hak cuti menjadi 18 hari kerja. Jadi misalnya tahun 2023 tidak mengambil cuti karena tadi dikatakan oleh Mas Hananto tadi bahwa dipotong mungkin nyawa eman-eman gitu kan, nggak usah ngambil cuti, maka di tahun 2024 besok cutinya menjadi 18 hari kerja. Apabila 2024 juga tidak diambil ya, secara berturut-turut, maka cutinya paling lama mendapat 24 hari kerja, 2 kali lipat. Bapak sekalian, tidak menutup kemungkinan pegawai kita adalah ada yang mungkin orang tuanya berada di daerah yang pelosok, di luar Jawa, yang mungkin perhubungannya sulit, artinya transportasinya sulit, sehingga
tidak setiap hari ada kapal misalnya, atau tidak setiap hari ada pesawat yang mendarat di situ. Bisa mungkin 3 hari sekali dan sebagainya. Satu-satunya transportasi seperti itu, maka dapat diberikan tambahan untuk cutinya menjadi 12 hari kalender. Tambahnya 12 hari kalender, bukan 12 hari kerja. Karena tempat yang dikunjungi adalah tempat yang mungkin sulit perhubungannya, dalam arti sulit transportasinya. Suatu contoh saja itu ya. Kemudian cuti dapat ditangguhkan apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. Misalnya akhir tahun bagian keuangan mau ngambil cuti, padahal harus ada laporan yang harus diselesaikan saat tersebut, maka dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun. Cuti yang ditunda tadi ya, dihitung penuh untuk tahun berikutnya. PNS tersebut ngambil cuti di bulan November misalnya, mengajukan cuti 12 hari kerja untuk tahun ini. Akan tetapi pada saat PNS tersebut mengambil cuti, ternyata pekerjaannya baru menumpuk dan harus segera diselesaikan untuk laporan tahunan. Maka cuti tersebut dapat ditunda. Ya, ditunda untuk tahun berikutnya dan dihitung penuh menjadi 24, bukan 18. Karena sudah mengajukan gitu kan, mengajukan 12, tidak di ACC karena banyak pekerjaan, maka ditunda. Penundaannya masih butuh 12 hari kerja. Jadi menjadi berapa tadi? 24 ya, karena dihitung penuh. Beda dengan yang tidak diambil, dibiarkan saja gitu kan. Kita lanjut, cuti tahunan sudah, sekarang ada cuti besar. Cuti besar syaratnya telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Diberikan paling lama 3 bulan, berarti boleh tidak 3 bulan? Boleh. Tidak 3 bulan boleh. 2 bulan saja, 1,5 dan sebagainya. Kemudian PNS yang telah mengambil cuti besar pada tahun tersebut, maka cuti tahunannya sudah include di situ. Artinya sudah tidak boleh lagi mendapatkan cuti tahunan kalau sudah mengambil cuti besar. Cuti besar pun dapat ditangguhkan, prinsipnya seperti itu, sama dengan cuti tahunan. Kurang dari 3 bulan, apakah cuti besarnya hapus? Iya. Manakala dia hanya mengambil 2 bulan, kan masih jatahnya 1 bulan. Bukan berarti 1 bulan bisa diambil di akhir tahun dan sebagainya. Tapi 1 bulan itu menjadi hangus. Kita lanjut lagi. Permintaan, ini cuti sakit ya. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. Berapa lama cuti sakit tersebut? Cuti sakit itu bisa sampai 1,5 tahun ya, prinsipnya seperti itu. Tapi mekanismenya adalah melalui permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang memperoleh delegasi wewenang, ditambah dengan buktinya apa? Bukti cutinya atau data dukungnya adalah surat keterangan dokter yang memiliki izin praktek. Izin prakteknya yang mengeluarkan adalah pejabat atau garis miring instansi yang berwenang. Ini perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Jadi surat dokternya tidak harus dokter pemerintah gitu untuk PNS karena ada perubahan ini ya. Tetapi dokter praktek boleh, yang penting memperoleh
izin praktek dari pejabat yang berwenang memberikan izin. Dalam hari ini kan Kementerian Kesehatan. Pak, dokternya bukan PNS, nggak apa-apa. Yang penting tadi surat keterangan memiliki izin praktek resmi gitu kan, dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian jangka waktu cuti paling lama 1 tahun. 1 tahun masih sakit. Bisa ditambah lagi 6 bulan. 6 bulan masih sakit. Ya nanti ada tim penguji kesehatan kan itu. Nah, jadi 1 tahun belum sembuh, tim penguji kesehatan dulu. Oh ternyata ini perlu ditambah lagi biar sembuh kan, masih ada harapan sembuh. 6 bulan lagi. Bila dalam jangka waktu tersebut tidak sembuh, kan diuji kembali kesehatannya. Kalau diuji kembali kesehatannya sampai 1,5 tahun gitu kan, 18 bulan juga belum sembuh, gimana? Maka diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Ya, dengan mekanisme tertentu. Jadi kalau 1,5 tahun belum sembuh ya diberhentikan saja kan nggak apa-apa. Kemudian PNS yang gugur kandungan, PNS wanita ini, mendapatkan cuti sakit paling lama 1,5 bulan. Kalau PNS mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajiban, diberikan cuti sakit sampai sembuh. Gitu kan. Nggak sembuh-sembuh, Pak. Ya sampai sembuh pokoknya gitu kan. Sampai pensiun baru sembuh ya nggak apa-apa. Pensiun sampai BUP baru dikasih SK pensiun. Jadi mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas termasuk PNS yang berangkat bekerja. Nah, gitu kan. Berangkat ataupun pulang bekerja. Misalnya mengalami kecelakaan di jalan sehingga mengakibatkan patah tulang ataupun sakit yang penyembuhannya lama, ya tetap diberikan cuti sakit sampai sembuh. Jadi bukan hanya karena kecelakaan di tempat bekerja, saat perjalanan ya. Kan kalau mau berangkat itu sudah nawa itu ya, niat ingsun kerja gitu. Bismillah berangkat. Kebetulan di jalan kecelakaan. Ya. Tapi ada catatan juga nanti ya, bahwa itu harus ada persetujuan atau pertimbangan dari BKN. Karena perlu diketahui bahwa perjalanan itu harus perjalanan yang biasa dilalui, kalimatnya itu, pemahamannya. Jadi kalau saya berangkat lewat perempatan Kota Blora misalnya, biasanya di situ dan kecelakaan di situ, ya itu termasuk mendapatkan biaya atau mendapatkan cuti bukan biaya. Saya ngomongkan cuti sampai sembuh. Namun beda kalau harusnya lewatnya biasanya kan di situ, tetapi jalan-jalan dulu ke tempat temannya misalnya yang beda jalan jauh, lewat gitu kan nggak jelas lah. Ini nggak bisa dikatakan kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajiban. Karena mampir-mampir kemana-mana gitu kan, sudah beda lagi itu. Kita lanjut Bapak sekalian, cuti melahirkan. Nah, cuti melahirkan diberikan anak pertama sampai dengan ketiga pada saat menjadi PNS. Jadi kalau sebelum menjadi PNS sudah punya anak 4 misalnya, maka anak ke-5, ke-6, dan ke-7 setelah menjadi PNS masih mendapatkan hak cuti melahirkan. Kemudian
Apabila hak cuti melahirkan sudah habis, ya, untuk kelahiran anak keempat setelah PNS gitu kan, maka dapat menggunakan cuti besar. Ya. Bagaimana kalau cuti besar yang digunakan untuk melahirkan itu, apakah boleh ditunda? Nggak boleh, Pak. Jadi cuti besar untuk kelahiran anak keempat setelah PNS dan seterusnya harus disetujui, tidak bisa ditangguhkan. Kalau ditangguhkan nanti bisa di kantor kan, bisa lahiran di kantor malah repot. Nggak boleh ditangguhkan, harus diberikan. Jadi cuti besar ini mengesampingkan cuti besar untuk melahirkan, mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun. Jadi PNS misalnya sebelum 5 tahun itu sudah 3 kali melahirkan selama kurang 5 tahun. Jadi masuk CPNS sudah hamil. Begitu berjalan 2 bulan melahirkan, maka mendapatkan cuti melahirkan. Kemudian tahun ke-1 awal sudah melahirkan, tahun kedua, tahun ketiga awal melahirkan anak kedua. Dapat cuti melahirkan. Kemudian tahun keempat, tahun ketiga setengah gitu kan, melahirkan anak yang ketiga. Maka dihitung sudah 3 kali cuti melahirkan diambil. Sebelum tahun kelima, gitu, sebelum tahun kelima kurang 2 bulan atau kurang 3 bulan tahun kelima, nambah lagi ternyata. Nah yang keempat, berarti habis nih cuti melahirkannya. Maka walaupun belum 5 tahun bekerja secara terus-menerus, tetapi tetap boleh mengambil cuti besar. Yang cuti besar tadi kan persyaratannya harus 5 tahun bekerja secara terus-menerus. Lamanya berapa? 3 bulan sama. Kurang dari 3 bulan dalam hal tertentu atas permintaan PNS ya tetap dibolehkan. Kemudian cuti karena alasan penting. Jadi PNS ya, yang ibu, bapak, istri, atau suami, atau adik, atau anak, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, PNS tersebut berhak atas cuti karena alasan penting. Lamanya berapa? Lamanya paling lama 1 bulan. Atau boleh juga salah seorang anggota keluarga yang dimaksud saya sebutkan tadi meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan, PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia. Itu boleh. Kemudian PNS juga diberikan cuti karena alasan penting manakala melangsungkan perkawinan. Pernikahan ya Pak, perkawinan maksudnya pernikahan. Tidak disebutkan perkawinan pertama. Ya, jadi boleh kalau bapak-bapak misalnya ya nikah atau kawin, kemudian cerai, kawin lagi, tetap dapat cuti alasan penting Pak. Cerai lagi, kawin lagi, dapat lagi Pak. Selama perkawinan dapat. Tidak ada kata-kata pertama ya Pak ya. Jadi kan
Nanti beda dengan yang P3K. Kalau P3K itu perkawinan pertama saja. Kalau PNS perkawinan, Pak. Pokoknya kawan kawin ya nggak apa-apa, dapat cuti 1 bulan. CKAP. Kemudian PNS laki-laki yang istrinya melahirkan atau operasi sesar, garis miring melahirkannya dengan operasi sesar, itu boleh mengajukan juga dengan surat keterangan rawat inap istri, Pak. Rawat inap istri dari unit pelayanan kesehatan. Izin, Pak. Mak, nanti saya minum dulu. Kemudian PNS yang mengalami musibah kebakaran di Blora dulu pernah ya Pak ya, waktu apa itu kebakaran apa, mungkin ada PNS yang di wilayah tersebut ya, termasuk bencana alam ya, dulu kena apa itu pencemaran atau kebakaran kilang minyak dulu. Nah itu boleh Pak, CKAP. Kalau dulu saya kebetulan orang Bantul Pak, jadi waktu gempa Bantul itu ngambil CKAP. Cukup surat keterangan ketua RT, repot-repot, nah, tidak repot gitu, surat keterangan ketua RT bahwa mengalami musibah kebakaran atau terjadi bencana alam di lingkungan tersebut. Kemudian PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan yang bersangkutan. PNS ditempatkan di kedutaan Rusia sama mana itu yang baru perang di sana, di kedutaannya misalnya, karena kondisinya seperti itu kan, kejiwaannya tertekan ya, ketakutan dan sebagainya. Ini mendapat hak cuti juga bila mau cuti karena alasan penting. Kemudian Bapak sekalian, apabila pemberian cuti itu mekanismenya mungkin karena di luar negeri lama, maka tidak dapat menunggu keputusan dari PPK karena harus dilakukan. Misalnya orang tua meninggal dunia atau orang tua sakit keras harus segera pulang. Pulangnya nunggu dulu, kalau cutinya sudah ACC ya baru meninggal kan orang tuanya. Enggak seperti itu. Boleh diberikan oleh pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang tersebut bekerja. Tidak usah menunggu keputusan PPK. Jadi diberikan oleh pejabat yang tertinggi, misalnya ada UPT gitu kan, UPT ya tertinggi kepala UPT ngasih izin sementara sambil memberitahukan ke PPK untuk kelanjutannya cuti tersebut. Kemudian ada cuti bersama. Cuti bersama ditetapkan oleh Presiden. Tidak mengurangi hak cuti tahunan. Nah ini Pak, tadi Pak Nanto menyampaikan bagaimana dengan pegawai-pegawai yang tidak bisa cuti bersama karena ketugasannya. Makanya ada gambar perawat ya Pak ya. Cantik-cantik ini perawatnya. Apabila karena jabatannya tidak diberikan cuti bersama, hak cuti tahunan ditambah sejumlah cuti bersama tersebut. Misalnya ada cuti bersama 2 hari. Kebetulan seorang perawat pas jaga tidak bisa meninggalkan. Maka perawat tersebut cutinya ditambah. Yang harusnya 12 menjadi 14 hak cutinya. Ya. Karena tidak cuti saat ada cuti bersama. Kemudian ada cuti di luar tanggungan negara. Ini walaupun jarang, tapi ada juga yang mengambil ya. Ada beberapa pegawai yang mengambil. Cuti di luar tanggungan negara ada persyaratannya. Pertama, telah bekerja paling singkat 5 tahun. Yang kedua, alasannya adalah karena alasan pribadi dan mendesak. Misalnya mengikuti atau mendampingi suami atau tugas negara atau tugas belajar di dalam maupun di luar negeri. Mbak Mutiara misalnya
mau melanjutkan kuliah di Australia misalnya gitu ya. Amin, amin Bapak. Ya, kan banyak di LPDP ya. Kemudian suaminya kalau PNS karena menemani jenengan ke sana dibolehkan nih cuti di luar negara. Nah, misalnya itu contoh. Seperti itu mendampingi tugas negara, tugas belajar di luar negeri. Bahkan di dalam negeri aja boleh ini ya Pak ya. Tugas belajar di dalam maupun di luar negeri. Tugas di UGM gitu kan. Tugas belajar di UGM misalnya mau menemani kalau tidak eman-eman ya karena cuti di luar tanggungan negara tidak dihitung sebagai masa kerja dan sebagainya, tidak mendapat apa-apa juga. Kemudian mendampingi suami atau istri bekerja di dalam maupun di luar negeri. Ya. Kemudian menjalani program untuk mendapatkan keturunan, boleh CLTN, karena perlu bed rest, ya, atau perlu fokus benar agar segera mendapatkan keturunan, boleh. Kemudian mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, misalnya punya keluarga, punya anak yang memang perkembangan fisiknya kurang cepat gitu, kurang cepat atau kurang normal, abnormal, ya pelan-pelan ya, gitu harus ada pendampingan ya boleh. Itu alasan itu untuk mengambil cuti. Oh, kok kembali lagi sebentar. Kemudian mendampingi atau merawat orang tua, mertua yang sakit atau uzur. Kalau kita mau birrul walidain ya, berbakti pada orang tua jangan dititipkan di panti asuhan, di panti jompo ya, tapi dirawatlah. Ini kita punya cuti di luar tanggungan negara kok untuk merawat, gitu kan. Jadi nggak masalah, sudah diberi. Ini betul-betul aturan ini betul mengakomodir kita untuk berbakti pada orang tua. Gitu. Kemudian CLTN diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN. Jadi bukan seperti cuti tahunan. Kalau ini harus ada persetujuan Kepala BKN. Boleh juga di Kanrek ya, kalau wilayah kerja Kanrek. Paling lama berapa? Paling lama 3 tahun. Dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. 3 tahun habis. Karena belum sembuh orang tuanya gitu kan. Perpanjang lagi 1 tahun. Boleh. Tapi permintaan atau permohonan perpanjangan CLTN dapat dikabulkan maupun ditolak. Termasuk CLTN tadi juga bisa bukan perpanjangan pun bisa dikabulkan, bisa ditolak gitu. PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian CLTN, jadi harus dari bupati dalam hal ini. Tidak bisa sekda ngasih CLTN, nggak bisa. Harus dari bupati. PNS yang diberhentikan dari jabatannya dan jabatannya PNS yang CLTN tadi maksudnya diberhentikan dari jabatannya dan jabatan tersebut harus segera diisi. Ya. Bahkan tidak menerima penghasilan sebagai PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Nah, resikonya seperti itu. Kita lanjut. Prosedur CLTN. Ya. Prosedur CLTN, PNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK. Kemudian PPK atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala BKN atau Kepala Kadek untuk perpanjangan CLTN. Keputusan dapat dikabulkan, ditolak berdasarkan pertimbangan PPK. Kepala BKN atau Kadek boleh juga menyetujui dan boleh juga menolak. Disetujui, kemudian menandatangani. Kalau ditolak, dikembalikan ke PPK. Kita lanjut. Ini kok ada tulisan, ya. Bagaimana PNS apabila sudah selesai
melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, maka PNS tersebut wajib, hukumnya wajib ya, wajib lapor paling lambat 1 bulan. Kemudian PPK wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali kepada Kepala BKN, atau dalam hal ini boleh delegasi ke Kakanrek. Kemudian PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS. Bagaimana apabila sudah diaktifkan tetapi tidak ada jabatan yang lowong, semua penuh, maka dapat disalurkan pada instansi lain. Misalnya Mbak Mutiara CLTN, begitu masuk jabatannya sebagai apa tadi Mbak, sudah nggak ada lagi, sudah penuh, di jabatan apapun penuh, maka disalurkan ke instansi lain. Kebetulan Prop Jateng kosong gitu kan, salurkan ke Prop Jateng, boleh. Ada formasi. Kalau disalurkan kemana sudah tidak ada koordinasi dengan BKN, ya, dengan mengajukan permintaan pengajuan penyaluran pekerjaan, insya Allah BKN akan menyampaikan jabatan yang lowong di mana. Di Papua masih banyak, Mbak. Ya kalau mau kan gitu. Jadi pasti ada. Mungkin di Ibu Kota Baru IKN siap menerima itu kalau masih muda-muda gitu. Masih kosong, jadi nggak khawatir. Lanjut kita nih, ketentuan lain-lain. Jadi PNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersama, cuti alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. Pas cuti, bagian keuangan ini sangat pernah terjadi ini di tempat saya. Saya dulu ke Kabak TU kan, bagian keuangan, ada yang cuti, tahu-tahu mak penduduk itu bahasanya tiba-tiba gitu kan, BPK datang audit, mau nggak mau saya panggil, karena yang pegang pekerjaan adalah anak tersebut. Bagaimana kalau dipanggil? Ya cuti yang belum dijalankan dianggap belum diambil, artinya cutinya 4 hari baru dapat 2 hari dipanggil, ya yang 2 hari masih utuh, tidak terus hangus. Kemudian yang terakhir CLTN ya. Kalau CLTN wajib lapor secara tertulis kepada instansi induknya paling lama 1 bulan, tadi sudah ya. Cuti tahunan telah bekerja secara terus-menerus paling lama singkat 1 tahun sejak diaktifkan kembali. Jadi orang yang CLTN setelah aktif tidak serta-merta mendapat hak cuti tahunan di tahun tersebut, tetapi menunggu 1 tahun dulu bekerja secara terus-menerus baru mendapatkan hak cuti tahunan. Maksudnya seperti itu. Nah, ini terima kasih. Ini cuti tahunan.